Gue tuh berasa kayak masuk kuliah lagi kalau sambil Narasena. Dia tuh udah kayak Wadaw! dosen gue. Gila, masuk ke lorong Riyadit seperti biasa. Dan sekarang kita sudah di episode kedua. Dan kali ini kita spesial mengundang DP kondang kita itu Narasena. Sena film. Otomatis kalau udah ada Sena, kita akan bahas drama-drama yang ada di Iya, karena saya orangnya drama banget. Enggak, kita akan bahas teknis kamera karena Narasena di sini jatuhnya adalah Director of Photography DOP. dari Rewind Indonesia 2020. Yang biasa aja. Ya, Aduh, biasa. merendah untuk meroket. Iya gitu. Menurut gue sebagai seorang seniman apapun itu, saya tuh memposisikan diri karya yang sudah jadi bukan karya terbaik, tapi karya yang sudah selesai. Jadi terus yang itu loh. Upgrade terus. Uang. Sen, apa kabar Sen? Baik banget. Baik banget ya. Apa kabar nih Januari ini di 2021? Sebenarnya kayak sedikit menyangka sih kayak wah Rewind viral nih. Iya. Ya lumayan baru awal bulan aja udah 4-5 syutingan gitu. 5 syutingan. Jadi ketika semua orang masih libur, gua aja masih baru pulang dari Bali. Terus saya udah kerjain 4 project ya. Gua Nah lagi gini, bulan. tanggal 31 aja gua masih syuting. Tanggal 31 Desember orang-orang tahun baruan gua syuting. Yes, gila. Kenapa sih? Kenapa lu mengambil job-job sebanyak itu di saat orang-orang tuh lu harusnya juga bisa liburan? Tadinya gua mau ke Bali ya kan. Nah. Cuma ya apain pacar nggak punya nih. Ya. Ya udahlah, syuting aja lah gitu. Mumpung ya lagi nyantai juga gitu. Iya, Jadi iya. ikat aja dulu. Gila, berarti produktif parah banget nih Narasena nih. Ban gimana nih? Lu? Skripsi. Skripsi saya belum selesai. Oke, kita langsung aja ke scene pertama ya. Nah, Sen, kita mulai dengan shot yang pertama di rumah nih. Kita waktu itu syuting di London, Iya. Waktu itu Reiki-nya gue ikut juga kalau di daerah Brisbane, dan kita buka aja langsung, guys, ini sama sekali bukan syuting beneran. Karena apa? Ini kan udah sangat obvious kalau ini tuh bukan syuting bukan real, beneran. bukan real. Bukan real. Tapi kalau misalkan untuk sekilas awal-awal tuh pasti orang ada yang Karena mungkin mereka lihatnya di size HP. kalau misalnya kita kan selalu preview kan di TV gede, jadi mungkin Iya. udah kebiasaan jadi kelihatan. Gue kan pertamanya diliatin dulu nih visual dari ini, oh gini. Ya. Langsung gue hubungi Rifki tuh. Coba kalau dari Chandra kemarin feedbacknya gimana nih? Kata dia belum ada concern arah matahari apa lensa segala macam. Oke, kita cari dulu. Yang pertama gue minta itu adalah arah matahari. Jadi untuk bikin matahari keluar itu dia pakai koordinat gitu kan. Gue sempat beberapa kali ngerubah gitu tuh nih koordinatnya. Pertama sempet koordinat Paris, terus koordinat LA. Karena setahu gue kan kalau misalnya di luar itu matahari itu nggak gini. Jadi jeleknya di Indonesia itu adalah untuk syuting outdoor, matahari itu jam 9 aja udah ngetop gitu. Dan lama banget di atasnya, dan kalau di Eropa atau di Amerika tuh nyamping mataharinya. Makanya kenapa kalau syuting outdoor di luar itu gambarnya cakep-cakep. Istilahnya syuting outdoor tuh nggak mesti nambah lighting macem-macem. Kita tinggal balance doang istilahnya, pakai reflektor gitu-gitu. Karena mataharinya udah di pinggir. Dan gue baru tahu fun fact-nya ini diubah dari blendernya sensornya ke ARRI juga kalau nggak salah. Iya. Jadi biar senada aja gitu looks size-nya sih, lebih ke size lensanya. Kalau lensa foto tuh kita pakai f-stop tuh, Ya, kayak aperture-nya aperture. f4. Kalau di lensa cinema itu t-stop. Gitu. Bedanya f-stop sama t-stop itu sebenarnya cuma cara menghitungnya. Jadi kalau f-stop itu sebagaimana besar si aperturnya ngebuka. Tapi kalau tip-stop itu artinya transmission. Jadi bagaimana cahaya masuk dari depan lensa ke sensor. Jadi kalau ada t-stop 1.4 berarti hitungannya transmisi cahayanya. Jadi gini, kalau lensa cinema kita butuh continuity dari shot, scene dan segala macam. Ketika kita scene ini sama scene yang itu pengen satu nada, satu continuity, cahayanya pengen sama, otomatis cahayanya harus sama tuh. Kalau T4 semua cahayanya sama. Sedangkan lensa foto, ketika lensa merek A, lensa merek B, walaupun F-nya 18, cahaya yang masuk dan exposure-nya pasti beda. Perbedaannya itu. Oke. Gitu. Jadi gua mendesain biar senada gitu. Gue tuh berasa kayak masuk kuliah lagi kalau sambil Narasena. Dia tuh udah Wadaw! kayak dosen gue. Ya, tadi Kita mau kasih tahu perbuatan bohong kita nggak sih? Sebenarnya ini cheating. Akhirnya kita harus buka. Justru ini biar orang-orang tahu gitu loh apa yang kita lakukan sih sebenarnya untuk dapat gambaran yang kita tunjukin di sini gitu loh. Jadi ya kita akan buka, guys. Di sini ini yang menarik adalah kita nggak punya sebenarnya lorong yang panjang, terus nggak punya lorong yang dua sudut. Jadi kita harus cheating. Nah, yang dimana kok kalian perhatiin nih, sebenarnya penempatan bulan-bulan di sana itu tuh ada sedikit adjustment yang orang nggak sadar. Nah, itu yang
menarik dari dunia filmmaking yang kita cheating kayak oh make sense, tapi pas di syutingnya sebenarnya aneh banget gitu kita syutingin ya. Cuma ngerubah Gitu. nama-nama bulannya aja sama Iya. posisi-posisi layar biar beda kan sebenarnya sudutnya itu terus. Iya, jadi kita cuma punya Diganti, maksudnya ada pengganti. Gue nggak sadar sama sekali loh. oh kan ada. Nggak sadar sama sekali. Sebenarnya itu cuma satu sudut gitu Oh, gitu. nggak apa-apa, gue tahu, gue tahu. Tapi intinya diubah juga berarti ada. Iya, Jadi dibuat. ya, jadi di shot ini kan ada anak kecilnya di depan pintu ini menghadap ke sini, dia tuh sebelah kiri Januari. Terus ada shot yang di pintu yang dia ke depan itu dari Desember dan Juni. Iya, gue harus Jadi sebenarnya ini sama pintunya salah-salah aja. Sen, gue mau nanya, tantangan lu syuting sini apa Sen? Tantangan gue lebih ke gimana caranya biar cheatingnya ini nggak berasa cheating. Kalau kita lihat tuh masih ada lightingnya agak belepotan tuh di atas. Emang itu mungkin sedikit kesulitan yang ngeratain global ambience-nya itu sih. Gua kasih lampu tuh Aputur Nova tuh 5 biji kalau nggak salah gua jejer 5 atau 6 tanpa kain silk sama sekali gitu. Ternyata wah masih lumayan belepotan gitu, ceplok. Coba deh gua masukin seal, ternyata agak lebih baik cuma masih tetap gitu. Lu pengen nge-create looks yang dimana sebenarnya ini kok bisa kayak merah semua kan. Kayak, tapi kalau pas gua sadarin Sen, ya, pas gua ngeliat shot ya ini ya dengan idea lu dimana lu tadi pengen ngeratain, justru untuk nge-create mood di awal kayak gini, kalau emang merah semua jadi ngeri sebenarnya sih kalau dipikir ya. Jadi agak serem takutnya sih. Jadi malah horor karena emang gue dapat komen-komen dari orang juga dari scene rumah aja orang nganggapnya tuh udah horor. Oh. Jadi ya makanya. Oh jadi awalnya tuh emang gak mau ada gradien gitu maksudnya ini Iya, pengen putih. flat aja Maunya gitu, flat flat. aja. Oh. Sebenarnya bisa ganti lampu sih, cuma waktu itu gua nggak spare lampu yang China Ball atau lampion gitu. Sebenarnya yang bisa flat banget itu lampion gede, misalnya 1 biji atau 2 biji udah pasti rata gitu, soft. Cuma karena waktu itu gua nggak spare lampu itu gitu, karena gua pikir pakai Aputur Nova tuh udah cukup flat gitu, ternyata enggak. Tapi ternyata ya ada untungnya juga, maksudnya bermain gelap terangnya tuh masih berasa lah gitu. Dan kita sempat ini ya Sen, request dari lu untuk nge-create bentukan ruangan seperti ini kita padetin. Karena terbatas kan kita nggak bisa bikin yang panjang banget tuh. Secara visual kalau pengen kelihatan panjang, caranya ya diperkecil. Sebenarnya kalau emang blockingannya nanti nggak 4 orang atau 2 orang, pasti gue lebih minta kecil lagi nih biar kelihatan lebih panjang. Cuma karena 4 orang kan udah ngepas banget gitu kan. Oke guys, sebelum lanjut videonya, gue mau kasih tahu dulu satu hal dengan Bani di sini, yaitu Bayu. Bayu adalah digital telco nomor 1 di Indonesia. Jadi gue akan rekomen ini karena ini adalah internet provider yang pilihan paket internetnya dan topiknya itu banyak dan harganya juga termasuk murah. Dan Bayu sendiri juga menyediakan paket dengan speed up to 2 Mbps. Jadi kalian gak usah pakai kuota dan kalian bisa pakai sepuasnya. Dan juga aplikasinya itu lebih simpel daripada telco-telco lainnya. Dan di aplikasinya biar gak ngebosenin ada pojok hiburan. Dan jaringannya juga sudah menggunakan Telkomsel, jadi nggak usah ragu lagi. Yuk, pakai Pakai Bayu. Bayu. Dah, asik banget sih ketika bisa dapat bokeh-bokeh kita kayak gini nih. Nah, ini gue ada touch up. Gue itu selalu menambahkan yang namanya filter diopter. Gampangnya gini deh, bikin lensa lu yang tadinya maksimum atau minimum fokusnya 30 cm, kalau pakai diopter tuh jadi lebih dekat. Dan efeknya akan menimbulkan efek bokeh yang lebih besar. Cuma dia minusnya adalah ini, jarak terjauhnya tuh jadi pendek, jarak fokus terjauhnya. Jadi nggak akan ada infinity dan segala macam. Misalnya lensa standar tanpa diopter itu jarak fokusnya dari 50 meter sampai infinity gitu. Nah kalau ini tuh udah nggak akan ada hyperfocal kalau pakai diopter. Cuma bokehnya oke. Untuk shot ini kalau kalian perhatiin, begitu track 5-10 frame pertama tuh agak-agak misfokus. Itu tuh sebenarnya bukan misfokus dari Itu bulannya, batas, itu karena limit. itu batasnya gitu. Itu limit Batasnya dari gitu. filternya. Limit dari filternya. Cuma kalau nggak pakai filter diopter, looks bokehnya nggak akan Nggak seperti dapet. ini gitu. Betul, ya. Dan ini pun lensanya wide. Iya benar. 25. Ini di 25-35 ya. Padahal untuk close up ya. Untuk close up di bawah 235 dapat bokeh segitu sulit banget gitu kan. Semua orang ketipu Sen, dengan efek glow-nya itu. Jadi orang kira tuh glow-nya dari efek lampu atau nggak VFX. Lampu itu sendiri ya, lampu yang kecil ya. Nah, sebenarnya lu pakai apa cara di sini? Sebenarnya lampunya tuh tetap pakai Aputur Nova yang itu tadi digantung. Cuma kenapa gua pemilihannya pakai Aputur Nova adalah Tuh, lu nggak tahu. Gua nggak tahu. Jadi lu mikirnya glow-nya itu dari Dari yang kecil-kecil. Wah, itu dia. Ini komentar para netizen nih sebenarnya. Oh. Cuman ini kenapa lu hostnya tidak tahu? Nggak tahu. sebenarnya lampu LED yang model begini tuh macem-macem mereknya ada. Ari Sky Panel, ada Light Panel Gemini, ada Aputur Nova. Kebetulan Aputur Nova ini yang paling compact dan paling murah sewanya, Chan. Dan itu gampang banget di settingnya, tinggal pakai handphone gitu. Jadi pakai Bluetooth,
gue bisa ngontrol semua lampunya dengan berbagai macam efek, bukan iklan, bukan endorse nih ya. Iya, iya. Ada macam kan efeknya. Gue sempat present ke lu nih, efek yang ini dimmernya seperti ini, kecepatannya yang ini seperti ini, dan istilahnya nggak perlu pakai DMX yang mixer lampu apa segala macam, Iya. cuma pakai handphone doang gitu. Ini dari kiri kanannya pakai lampu serupa juga. Maksudnya biru sama pink itu biar biru itu dari set yang gamers Set yang itu. gitu. Kalau kalian sadar, mungkin banyak netizen nggak sadar. Nggak sadar. Maksudnya kenapa biru gitu. Dan bahkan mereka mungkin nggak memperhatikan ada lighting warna biru dan pink. Iya, iya, iya. Nah, ini shot yang lama juga. Iya. Nah, sampai situ dulu tuh. Itu kita pakai apa, Sen? Kita pakai yang namanya gimbal, Ronin 2. Ronin 2. Dan ini pastinya. Lu waktu pakai Ronin ini pegelnya di mana, Sen? Di sini. Oh, di back bahkan. Karena gua dapat bantuan ready rig. Cuma ini Iya, nahan iya, juga iya, sih. nahan Jadi juga, kayak betul. lebih ke setengah-setengah. Dan ini take-nya hampir 10 kali kali ya, Chan. Iya, ya kita ngulang-ngulang karena dua Aulion pengen dapat yang precise. Ini kita masih pikir masih timing mereka, gerak-gerak kiri kanan blockingannya, terus size framingnya, entah terau atas atau terau bawah. Size framing udah dapet, blockingannya nggak oke. Ketika blockingannya udah dapet, bisa aja size framingnya nggak oke. Beli kan. Ya, aduh, ini favorit gue juga sebenarnya sih. Gue tuh gak pengen untuk Rewind Indonesia ini tuh gerakan-gerakan kameranya di cheating, di editing. Jadi banyak juga yang mikir, oh ini menggunakan trik editing Swiss pen doang nih, transisi gitu loh. Tapi gue bilang sama Sen, gue mau semua dari tangan lo. Jadi jatuhnya praktikal semuanya, nggak lewat VFX di touch-up gitu-gitu. Yang bagian mana nih? Yang ini. Ini semua. Ini nggak, Oh. ini Oh, pen ini. kiri, track Pen kiri. kanan, track. Nah itu pen. Pen semua itu nggak ada yang. Tapi ada cut gak? Iya, ada. Ada. cut. Oh, Ada cut. gua kaget. Gua kira ada set lagi. Gak, Oh, gini, iya. ada. Mungkin kalau yang ini sih nggak terlalu susah ya, karena kita cuma ngebuang doang. Iya. Nah, yang ini yang agak susah karena kita harus ngebuang dan endingnya harus tengah. Betul, karena gue maunya gitu, Sen. Ini sama sekali nggak ada adjustment di editing kan? Ada nggak? Iya, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi benar-benar pure Seno dapat tangan itu di set yang gue mau gitu. Dan yang agak betenya tuh apa ya? Ketika udah center, brushnya nggak ketat. Iya. Aduh, ya gimana? Semua orang punya kesalahan masing-masing. Iya. Nggak mungkin gua marah. Dia juga mungkin dianya udah bener, guanya yang nggak bener, sama-sama. Iya. Nah, jadi dari awal itu kita sebenarnya kan pengen base FPS-nya 25, bener nggak? Slow mo 50 ya. Iya. Tapi setelah beberapa pertimbangan, gua sempat argumentasi juga nih sama si Chandra, kamera kita tuh Alexa Mini. Gua kekeh pengen raw karena project ini cukup banyak online editingnya ya, VFX, entah itu replace apa segala macem. Jadi color gradingnya agar lebih maksimal, gua pengen tetep raw. Nah si Alexa Mini ini raw-nya itu maksimal 48 fps. Jadi ketika kita pengen slow mo 48 maksimal, base-nya 24 aja deh, aman kok gitu. Makanya kalau kalian lihat nih, syuting bukan slow motion itu syutingnya open gate. Jadi sebenarnya dalam kamera Ari yang kita pakai itu, dia tuh ada spare sensor yang nggak dia pakai. Kalau kita pakai open gate, nah ini tuh masih ada spare sensor. Jadi Dipakai lagi ngebuka sensor. gitu. Jadi istilahnya walaupun sensornya Super 35, ketika open gate itu lebih besar dari Super 35 gitu. Otomatis resolusi bisa. Resolusi Bisa bisa naik lebih jadi lagi. 3,4K. Nah, untuk shot ini spesifik kita Nah, ini harus kita pakai belain 200, ke ya 200 belain kita ke FPS. 200 fps. Itu deh, San. Itu kita pakai trik apa sih? Oh, di editing ya Bang ya. Frame-nya diputer dah pasti gitu jawabannya. Untuk kamera muter itu namanya pakai lambda head. Jadi itu dia bisa muter panning, tilting, sama roll axis-nya gitu. Pakai steer gitu. Ya, ini yang menarik juga sih. Jadi waktu gua ngeliat waktu syuting itu pertama kali gua ngeliat namanya alat lambda itu di lokasi, dan gue sempet nyobain juga, asli juga ternyata kayak naik BMW gua gitu. Iya. Tapi itu harganya mahal. Chan. Tapi ya gue tahu bilang Harganya gua. mahal, Chan. Harganya berapa lambda? Belasan ribu dolar. Belasan ribu $1,000 dolar. Iya. Untuk spesifik teknologi itunya doang. Jadi PR di sini tuh emang untuk dapetin putaran ini tuh berhentinya Nah, ini nih harus level. harus level, harus datar pokoknya. Oh, ada sedikit koreksi Iya, sebenarnya. iya, iya. Ada Kalau gitu. perfect Sebenarnya- ada koreksi, tapi nggak sebenarnya bukan kelihatan. koreksi sih, kayak kalau kita cepet tuh pasti ada gitunya. Iya, Nah, jadi- tangan gua kan nggak langsung nggak langsung gitu, nggak langsung manci tuh. Biar kelihatan natural Natural, dari tangan natural. tuh. Ngeng. Jadi ada apa sih sebutannya? Bounce. Bounce ya, ada rasa bounce ya.
Nah ini nih yang lambda yang tadi nih. Nah, Nah, itu di lambda. sini kita sempet perdebatan nih. Chan, ini kalau mau horor, menurut gua akan lebih baik pakai terobosan lampu. Walaupun sebenarnya ya kalau misalnya konteksnya bukan horor, kalau kita ngomongin Hollywood apa segala macam, coba deh lihat scene malamnya. Pasti banyak terang blue moon gini. Salah satu touch dari sana yang gue nggak pikiran karena kebutuhan gue kan emang scene itu malam, lightingnya rada lebih gelap dari yang lain lah gitu. Mungkin menurut teman-teman awam scene ini tuh nggak pakai lampu, cuma terobosan doang. Padahal nggak, ini tuh ngefeel Mungkin ngefeel-nya tentang lumayan ada.